Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa ftah lana abwaabal ilm. Amin. Wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaq wa bil hilm. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira wa la asira yasirun alayk. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma irham mautana wa shfi mardana ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak santri kami yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati saudara-saudara kita yang telah berpulang akhirnya, dan juga mengampuni segala salah dan khilafnya, serta menambahkan kesabaran dan kekuatan tetap keteguhan iman kepada keluarga yang ditinggalkan, wabil khusus kepada anak Syekh. Semoga jadi tabungan kebaikan yang besok di kiamat akan membawa kedua orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada Ananda Rizkian, mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhannya. Allah jadikan sakitnya sebagai pengubur segala salah dan khilaf. Anak kecil sih mungkin salahnya belum ada. Kesalahan guru dan musyrifahnya itu yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat kedua dan ketiga, Malikin Nas dan Ilahin Nas. Sekarang kita masuk ke ayat keempat, Min syarril waswasi al-khannas. Min syarri, dari keburukan, al-waswas, waswas sebenarnya jadi bahasa Indonesia ya. Waswas itu bisikan. Waswas al-khannas, yang timbul tenggelam, asli maknanya itu. Secara bahasa, mayoritas kata atau kalimat dalam Al-Quran itu akar katanya 3 huruf. Kayak misalnya a'udhu, itu akar katanya awaza, nanti waw di tengah berubah jadi alif, jadinya ada ya'udhu. Rabbun dari kata robba. Apalagi misalnya muslimun dari kata salimah, mukminun aminah. Itu rata-rata 3 huruf. Tapi ada beberapa kata itu dalam Al-Quran itu terdiri dari 4 huruf. Itu nggak sampai 20 kosakata lah dalam Al-Quran, nggak banyak. Dan mayoritasnya didominasi dengan huruf yang sama. Jadi aslinya dia 2 huruf, cuma diulang. Kayak zal, zala, zai, lam, zailam. Apalagi has, hasad, hasad, hasad. Dam, dama, dal, mim, dal, mim. Termasuk waswasa, wausin, wausin. Jadi waswasa. Nah, Thariq Suwaidan mengatakan, jadi model kata yang seperti ini itu berarti pergerakan dari 2 arah. Itu setiap kata yang modelnya 4 huruf akar katanya, tapi modelnya 2 huruf diulang, itu pergerakan dari 2 arah. Jadi kalau zalzala itu goncangan, dari sini digoncang, dari sini digoncang, begitu. Itu disebut dengan zalzala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Apa maksudnya? Berarti semua sisi di atas muka bumi ini itu gempa. Kalau sekarang misalnya terjadi gempa tapi sifatnya lokal kan,
ya di Nauzubillah kemarin di Sigi, Palu dan Donggala gempa. Tapi di luar itu enggak, jadi orang bisa lari gitu. Kemarin ada gempa di pesisir Selat Sunda itu, tapi ya kesini alhamdulillah enggak gitu. Di daerah selatan terjadi gempa, di sini alhamdulillah enggak, dan mudah-mudahan jangan ya. Kita dapat goyangannya doang. Jadi orang bisa mengungsi dari tempat terjadi gempa itu lari ke tempat yang lain, jadi aman. Hari kiamat itu dari semua sisi itu ada gempa. Jadi misalnya di sini nauzubillah dari gempa, dia lari ke sana, di situ pun ada gempa. Lari ke sana, di situ pun ada gempa. Di semua isi bumi itu terjadi gempa. Maka disebutnya zalzala. Kayak azab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Saleh, apa kaumnya? Kaum apa? Samud. Damdama alaihim rabbuhum bidambihim. Damdama itu bunyi letusan yang sangat dahsyat. Di bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu seringkali menggambarkan sesuatu, menyebut istilah itu sesuai dengan bunyinya. Damdama itu suara yang menggelegar sampai masuk ke gendang telinga, pecah mati seketika. Kita ada petasan aja kita udah telinga berapa petasan jeplik itu. Ini bunyi menggelegar sangat dahsyat, dam. Dan bunyinya bukan di satu tempat. Kalau sekarang misalnya dua, berarti di sana aja bunyinya gitu. Kalau itu enggak, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini datang dari berbagai sisi. Nah, itu damdama. Modelnya begitu. Nah, waswasa gitu juga. Was-was itu bukan dibisikkan dari satu arah. Misalnya kita lagi mau ngapain nih, ada yang bisikin, belok kiri aja, belok kiri. Kita akan mudah ikutin, belok kiri aja gitu. Ini kalau was-was itu enggak. Di sini ada yang bilangin belok kiri, yang satu lagi bilang belok kanan, yang satu lagi bilang lurus aja lurus, yang satu lagi bilang ke belakang. Nah, sehingga itu yang sering membuat kita confused. Jadi dari sini bisikin, dari sini masuk lagi, di sini begitu. Jadi dari pergerakan dua arah itu disebut dengan was-was. Dengan begitu kita jadi was-was karena pilihannya bisa dua atau lebih. Ini kanan apa kiri nih? Kiri apa kanan? Nah, itu jadi was-was. Itu secara bahasa. Jadi was-was secara bahasa itu artinya yang membisikkan dari minimal dua arah dengan ajakan dua hal yang berbeda. Ngaji yuk, boleh bilang. Janji. Ngaji deh. Kayaknya nanti dulu dah. Ngaji apa jangan? Jangan apa ngaji? Itu dia membuat kita akhirnya confused. Ngaji apa jangan? Jangan apa ngaji? Jangan dah, jangan ngaji. Itu was-was. Itu was-was. Jadi dia pergerakannya dua arah kata Tariq Soidan, sehingga membuat kita itu jadi ragu untuk melakukan kebaikan, ragu untuk mengawali sesuatu yang positif, ragu untuk mengerjakan ibadah. Tapi dia tidak membuat kita ragu dalam berbuat maksiat. Itu dibikin yakin sama dia. Nah, itu was-was, buruknya was-was. Al-khannas, khannas itu secara bahasa artinya yang timbul tenggelam. Pada uqsimu bil khunnas, apa artinya? Allah bersumpah dengan khunnas, di situ sesuatu yang muncul dan tenggelam. Itu ada bintang, dia itu sifatnya kadang ada, kadang enggak. Jadi kadang muncul tenggelam, itu khunnas. Al-khannas secara bahasa itu gitu. Jadi was-was ini dia nggak pernah hilang dari dalam diri kita. Tapi kadang muncul, kadang tenggelam. Dia nggak pernah hilang sampai kita mati, akan ada terus. Alhamdulillah Ustaz sekarang sudah nggak punya was-was. Bukan nggak ada, dia sedang tenggelam aja. Besok akan muncul lagi. Iya, setiap kita pasti ada was-was itu. Maka disifati dengan al-khannas. Baik. Ini kemarin kita sudah jelaskan di surat An-Nas ini Allah kasih kita 3 senjata, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, untuk menghadapi al-waswas al-khannas.
Itu sifat. Ya. Al-waswas dan al-khannas itu sifatnya. Dia di sifat ini disematkan kepada syaitan. Jadi al-waswas itu maksudnya adalah setan. Yang kerjanya itu adalah memberikan waswas kepada kita, membisikkan. Sehingga kita ragu untuk melakukan kebaikan dan justru malah yakin melakukan keburukan. Jadi al-waswas itu maksudnya adalah setan. Kemarin kita bahas di surat di Ta'awudz ya, tentang seorang muslim itu mesti meyakini setan itu ada. Jadi kalau ada orang bilang tahun 2022 masih percaya aja sama setan, ya harus percaya sampai hari kiamat setan itu ada ya. Hari ini masih percaya sama setan, sampai hari kiamat kita akan percaya sama setan. Setan itu ada, itu bagian keimanan. Yang tidak boleh itu adalah takut kepada setan, itu nggak boleh. Jangankan kepada setan, kepada mungkar nakir aja kita jangan takut. Rasul mengatakan talqin itu tentang talqin ya. Laqinu mautakum ila ilaha illallah. Talqinkanlah mautakum, mayit-mayit kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Semua ulama sepakat. Yang dimaksud mauta itu adalah orang yang sedang didatangi kematian. Maksudnya mereka yang sedang sakratul maut. Karena di situ setan datang juga tuh. Dia membisikkan, membuat kita berangan-angan melakukan keburukan, malas untuk beribadah kepada Allah, frustasi, merasa kayaknya udah mentok, udah merasa Allah nggak nolong dan seterusnya. Itu waswas syaitan itu. Luar biasa. Sebagaimana Abu Thalib ketika sedang sakratul maut datang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, tolong ucapan kalimat la ilaha illallah saja. Dia enggak diminta syahadat oleh Rasulullah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, cukup la ilaha illallah itu aja. La ilaha illallah. Diminta la ilaha illallah saja untuk Abu Thalib itu. Kalimatun uhajju laka biha indallah yaumil qiyamah. Kalimat itu kalau kau ucapkan wahai pamanku, besok hari kiamat aku akan memohonkan ampun kepada Allah, memberikan syafaat kepadamu. Terus was-was tuh, ikutin apa jangan? Jangan apa ngikutin? Harus di situ ada siapa ya, Abu Sufyan kalau tidak salah. Nama siapa gitu? Mau Jahal apa lupa saya. Berdua itu bilang tuh, Abu Thalib, kau mau ikut agama anak muda kemarin sore ini, mengajak kita untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kita, atau kau tetap ikut agama nenek moyang kita, yaitu ajaran ayahmu Abdul Muthalib? Abu Thalib bingung, mikir, waswas, di situ masuk syaitan. Sehingga kalimat terakhir dalam riwayat yang lebih kuat itu mengatakan ana ala millati Abdul Muthalib. Saya berada dalam milah Abdul Muthalib. Sedang sakratul maut itu setan itu sangat kuat tuh. Kita lagi sakit, itu setan was-was kuat banget. Bawaan itu malas, bawaan itu kayak nggak ada harapan hidup, frustasi, merasa ya segala macam lah, itu was-was itu muncul. Maka kita butuh sekali surat An-Nas ini. Jadi was-was itu datang untuk memberikan syubhat, kerancuan berpikir, kerancuan dalam keimanan, kerancuan dalam akidah. Itu karenanya orang yang sedang ketimpa musibah itu perlu kita hibur ya. Yang sakit kita besuk, yang meninggal itu kita takziah. Secara bahasa takziah itu apa? Dari kata azza, a'azza yu'izzu atau azza ya'uzu ta'ziyatan. Artinya menguatkan. Jadi kita datang itu untuk menguatkan karena sedang lemah nih, sedang down nih. Ya, butuh ada yang menghibur, butuh ada yang menasihati dan mengingatkan. Bahkan sekelas ustadz pun ketika sedang kondisi sedih itu ya tetap butuh yang menghibur. Bagaimana Rasulullah SAW pun butuh dihibur ketika meninggal Ibrahim putranya itu. Sedih Rasulullah itu juga dihibur. Karena disitulah was-was setan akan kuat, semakin kuat, menguat. Ya. Maka kita mesti hati-hati. Baik. Jadi al-waswas itu adalah syaitan maknanya. Nah kita mesti yakin dan percaya bahwa setan itu ada dan dia
selalu menggoda dan mengganggu kita kapanpun dan dimanapun, membisikkan kalimat-kalimat yang membuat kita ragu, membuat kita berpikir yang nggak lurus, nggak benar, macam-macam. Itu dari was-was syaitan. Dalam Al-Quran kita temukan beberapa kali penyebutan was-was. Pertama surat Thaha 120, Al-A'raf dari Al-A'raf dulu mungkin. Al-A'raf ayat 20, surat Thaha ayat 120 dan surat Qaf ayat 16. Jadi surat Thaha ayat surat Al-A'raf dulu, Al-A'raf ayat 20 dan Thaha 120 serta surat Qaf ayat 16. Qaf surat Qaf ayat 16. Tulis saja dulu baru kita buka. Baik. Jadi apa itu was-was itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya disebutkan al-waswas itu adalah as-sautul khafi. Suara yang sangat halus dia. Jika dia bilang nah itu berarti bisikin. Itu dia nggak halus itu masih terdengar oleh telinga kita. Ini saking halusnya telinga itu nggak dengar, tapi dia masuk ke dalam benak kita, lalu masuk dalam pikiran kita. Nah itu as-sautul khafi, itulah was-was. Jadi kalau ada yang bisikin kita, nah itu bukan was-was itu. Itu kepala hitam itu. Nah was-was itu modelnya ada dua. Yang pertama was-wasatu syaitan. Ini yang tadi surat Al-A'raf ayat 20 dan surat Thaha ayat 120. Kita buka misalnya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 20. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah itu yang kita ceritakan kemarin ya. Jadi setan membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu bukan suara yang didengar oleh Nabi Adam atau Ibunda Siti Hawa, tapi itu perasaan halus yang muncul dalam benak. Sehingga seolah-olah itu pikirannya Nabi Adam aja gitu. Kenapa kita dilarang ya? Mungkin ngomong sama Ibunda Siti Hawa, atau Ibunda Siti Hawa yang ngomong sama Nabi Adam. Kenapa kita dilarang ya, Pi? Papi ya itu masalah. Ya jadi kenapa ya kita dilarang makan buah itu ya? Jangan-jangan mungkin Allah takut kita jadi malaikat kalau kita makan buah itu. Itu was-was sebetulnya dari setan itu munculnya. Tapi bukan ada. Tahukah kamu kenapa kamu dilarang? Bukan begitu. Jadi suara itu masuk ke dalam kolbu sini. Lalu menjalar ke benak, terpikirkan mungkin ini kali. Karena ini jangan-jangan. Mungkin karena ini. Itu was-was tuh. Dan itu dari syaitan. Seperti misalnya ada musibah ya. Ada musibah itu setan akan datang. Misalnya naudzubillah dzalik, kepleset ya, jatuh. Coba tadi kalau nggak lewat situ tuh nggak kepleset. Iya kan udah saya bilang makanya jangan lewat situ, nggak denger sih. Itu was-was setan tuh. Akhirnya kita jadi menyalahkan. Berarti qadarullahu ma syaa fa'al. Takdir Allah yang terjadi ya sudah. Kayak tadi misalnya kasus anaknya Buya Rozi. Kalau was-was setan kalau diikuti banyak banget gitu. Makanya Buya Rozi langsung memutus itu, udah selesai. Karena kalau diikuti, ini kenapa? Ini kok bisa begini? Nah, ini kelalaian dia nih, coba terus dikejar gitu, nggak selesai itu. Makanya Buya Rozi langsung cut, udah selesai. Gitu. Karena kalau diikuti, was-was setan itu akan masuk terus. Cari ini, mungkin di sini, mungkin terus kita kejar gitu. Jadi itu nggak akan ada habis. Maksudnya
itu tidak akan mengembalikan Ananda Hussein yang sudah meninggal gitu. Sehingga itu cuma akan menjadi mengotori kolbu kan, jadi nuduh ini. Nanti besok kalau ada pengawal jadi curiga bawaannya. Awas ini, hati-hati nih senjatanya. Jadi lama-lama kita akan mencurigai polisi yang sholat di masjid. Becengnya taruh di mana? Padahal dia udah bagus kan ke masjid untuk ibadah gitu. Ini kelalaian satu oknum saja, kita nggak tahu gitu kan. Tapi setan akan terus membisikkan tuh. Nanti bukan hanya Bu Yorozi, mungkin kita semua akan punya pikiran yang sama gitu. Lebih parahnya lagi, mungkin nanti ada ibu-ibu yang bilang, tuh kan udah anak-anak kita nggak usah dibawa ke masjid, di rumah aja udah. Akhirnya anak-anak nggak dibawa ke masjid, di rumah. Padahal di komplek itu nggak ada polisi sama sekali. Dari anak itu belum lahir sampai anak itu udah 4 tahun nggak pernah ada polisi. Tiba-tiba karena ada kasus itu, udah pokoknya dibawa ke masjid, kan nggak ada polisi. Nanti kalau ada polisi bagaimana? Was-was itu akan terus muncul. Nah, kita stop. Nah, jangan diikuti. Kalau diikuti itu akan muncul terus was-was setan. Jadi was-was setan itu bukan ada suara dari udara atau di pojok ruangan atau dari mana gitu, bukan. Jadi was-was itu maksudnya ke sini. Kita nggak berasa, itu sebetulnya bisikan dari syaitan. Mau bangun tahajud 3, baru jam 3. Subuhnya sekarang jam 5 lewat, jam setengah 5 lewat dikit, masih lama. Nah dulu lah, nambah setengah jam aja lagi. Setengah 5. Masuk setengah 4. Tanggung jam 4 mah bisa ini. Tanggung setengah jam lagi. Tahu-tahu baru jam 5. Astagfirullahaladzim. Subuh pun kelewat. Nah itu was-was satu syaitan. Yang kedua, kata Al-Mawardi, was-was itu bisa saja bukan dari setan, tapi memang alam bawah sadar kita gitu. Jadi setan nggak membisikkan, cuma kitanya yang muncul prasangka, praduga, berpikir jangan-jangan begini atau mungkin begini ya. Kalau saya begini kayaknya begini. Nah itu dari kita ya, bukan setan. Jadi bisa setan yang membisikkan atau memang dari jiwa kita. Jadi orang-orang yang terbiasa melakukan kebaikan, kalbunya itu selalu memberikan alarm untuk kita reaktif terhadap kebaikan. Sebaliknya orang yang biasa melakukan keburukan, kalbunya ini itu akan memberikan alarm untuk reaktif kepada yang keburukan. Jadi kalau ada keburukan itu bawaannya responsif banget, cepet banget. Kalau apa yang kebaikan, ntar besok, gampang lah nantilah. Itu bukan setan, tapi memang karena dia tidak terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga hatinya ini sama yang sifatnya kebaikan itu kurang responsif. Ini bentar lagi mau kurban, yuk kurban yuk. Pandemi begini Allah juga ngerti lah. Apalagi udah PMK, tamu ada COVID, terus PMK lagi, Allah juga ngerti lah. Kan tahun kemarin juga udah dimaklumin, kurang responsif. Tapi giliran nanti Agustusan kayaknya udah bisa adakan acara kegiatan nih. Dangdutan yuk, iya pokoknya biduannya paling mahal. Dibayar duitnya dari mana? Saya yang bayarin tuh biduan. Responsif cepat sekali kalau masalah itu. Itu bukan setan yang menggoda dan membisikkan, itu memang jiwa dia itu cenderung kepada keburukan, karena Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi mana yang dominan nih? Kalau fujurnya dominan, dia responsifnya kepada yang negatif. Tapi kalau takwanya yang dominan, maka kalbunya ini responsif kepada kebaikan-kebaikan. Di situ setan nggak punya peran itu. Jadi kalau disalah-salahin, mungkin setan akan mengatakan, gua agak ngapa-ngapain disalah-salahin kan. Mendasar lunya yang mau begitu. Jadi ada modelnya dua, kata Al-Mawardi. Jadi was-was itu bisa was-was atau syaitan, memang setan yang membisikkan. Yang kedua memang jiwanya dia. Nah model pertama ini kapan setan membisikkan? Kalau kita orang baik, jiwa kita cenderung kepada kebaikan, di situ setan baru masuk. Orang kalau dibiarin taat terus nih, dia kalau dibiarin nih baca Quran terus nih, ngaji terus nih, infak sedekahnya kenceng banget nih, maka di situ setan masuklah was-was atau syaitan. Sementara ada kelompok manusia yang
setan nggak goda pun udah tergoda. Pokoknya Autopilot ya. Cuman trigger aja. Sekali trigger lanjut. Tapi untuk model kedua ini ada riwayat disampaikan oleh Al-Mawardi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat bihi anfusaha ma lam taqbal bihi aw tatakallam bihi." Allah akan memaafkan was-was yang model kedua tadi itu dari seorang hamba selama belum diucapkan dan belum dilakukan action. Nah itu nggak berdosa deh. Jadi kalau muncul di benak dia, kayaknya banget nih. Nah, maksiat misalnya terbesit dalam benaknya, langsung astagfirullahaladzim. Dia nggak ngucap, nah itu nggak berdosa. Apalagi sampai action, aman dia nggak berdosa. Banyak misalnya kalau saya sering ngasih contoh tuh kalau jamaah sedang umroh itu sering kali saya bilang, hati-hati di sini itu baru niat aja itu sudah bisa jatuh dosa gitu. Kalau di tanah halal niat doang itu belum terhitung, niat buruk maksudnya, niat buruk belum terhitung dosa sampai dia action. Tapi kalau di tanah haram Allah katakan wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim dalam surat Al-Hajj. Baru rencana aja melakukan kezaliman itu sudah dihitung dosa di tanah haram. Tanah haram itu berat ya, dengan tanah haram itu. Nah, seperti di sini, kalau di sini kalau belum terucap, belum diactionkan, aman. Kalau di tanah haram, hati-hati. Belum terucap aja, oh itu, maka was-was itu harus selalu kita singkat. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat istighfar. Skipnya pakai istighfar aja. Istighfar. Kalau istighfar, kita skip, nah, nggak dosa insya Allah. Biasanya itu kayak misalnya tawaf. Lagi tawaf, lagi khusyuk. Ada aja namanya orang kan lihat. Ya Allah bening aman, kok mancung banget. Ada aja namanya manusia Pak. Tawaf kumpul bareng itu laki perempuan kan, dari orang berbagai macam negara. Dia biasa lihat di rumah yang mungkin pendek, ke samping lebarnya, mungkin gak putih-putih banget, hidungnya juga mancungnya ke belakang. Tiba-tiba tinggi, semampai, ramping, putih, bersih, lewat di sampingnya gitu. Dan jalannya pelan lagi, sengaja mau di depan itu. Manusiawi kan muncul was-was gitu tuh. Itu kalau nggak istighfar cepat-cepat, meskipun nggak diucapkan, meskipun nggak dibilang, oh di gitar nih, nggak gitu. Itu sudah bisa jatuh dosa tuh. Maka harus skip, stop. Tapi kalau di tanah halal aman. Ya, selama tidak diikuti ya. Dia sempat terbesit benak, mau naudzubillah dari misalnya berbuat zalim, berbuat maksiat, mau jahat ke orang misalnya. Itu was-was, boleh jadi was-wasnya dari sini, dari dirinya dia. Kata Rasulullah SAW, tajawaza li ummati, Allah akan maafkan, nggak dihitung dosa gitu maksudnya. Malam ta'mal bihi, selama belum action wa au tatakallam biha, atau diucapkan. Nah, tapi kalau sudah diucapkan, nah itu udah bahaya. Kemarin saya sempat kepikiran si Anu loh, tahu nggak? Yang itu, yang mana itu sekretaris baru kita? Udah dosa. Meskipun dia nggak ngapa-ngapain, nggak ngajak makan, nggak WA, nggak apa segala macam, cuma ngomong doang, nah itu udah dosa. Tapi kalau enggak, astagfirullahaladzim, tapi istriku yang tercantik, insya Allah tidak terhitung dosa. Asal jangan ngomong, ada apa nih kata istri. Kok bilang aku tercantik? Enggak, apa sih lagi mikirin apa nih? Kalau itu bahaya gitu. Jadi was-was modelnya ada dua, kata Al-Mawardi. Was-was satu syaitan atau was-was dari dalam diri. Nah, kapan was-was setan itu masuk? Ketika naudzubillah min dzalik, orang itu lemah, orang itu dia jarang melakukan ketaatan, jarang melakukan kebaikan, jarang hadir di majelis ilmu, atau dia taat, dia melakukan ibadah kebaikan-kebaikan, dia hadir di majelis ilmu, tapi sedang dalam kondisi tadi, boleh sakit atau ditimpa musibah, itu sedang down dia tuh. Nah, setan akan memberikan was-wasnya. Nah, sementara model kedua itu was-wasnya berasal dari diri sendiri. Setan itu nggak ikut campur. Nah, kita berlindung kepada Allah. Makanya kita berdoanya itu, ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan kepada al-iman wa taqwa wa zayyinhu takwa ya. Tanamkan kecintaan kepada keimanan dan hiasi dengan ketakwaan.
Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was tadi. Baik bisikan setan ataupun bisikan kalbu kita, kecenderungan hati kita terhadap keburukan. Karena keburukan itu seringkali kelihatannya indah kan. Jadi bawahnya pengen gitu. Si Anu udah beli ini, pengen juga. Si ini punya itu, pengen juga. Punya ini, pengen juga. Keinginan-keinginan itu kalau kita perturutkan, itu bisa menjerumuskan. Dan itulah was-was itu. Awalnya munculnya dari sana. Maka Allah mengajarkan kepada kita dalam surat An-Nas, mohon kepada 3 sifat Allah dengan 3 senjata itu untuk dilindungi dan dijauhkan dari gangguan was-was syaitan ini. Kenapa? Karena setan itu visi misinya adalah untuk mengajak manusia nemenin dia di nerakanya Allah sebanyak-banyaknya. Dia cari masa pokoknya. Gimana caranya masuk neraka enggak sendirian. Anak turunan Adam ini nemenin sebanyak-banyaknya. Maka dia datang lewat was-was itu. Misalnya kita baca surat Fatir ayat 6 sampai 5. Ayat 5 sampai 6. Fatir, surat Fatir. Ya, ayat 5 dan 6. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya setan itu targetnya adalah mengajak hizb. Hizb itu partai ya. Kampanye dia. Ngajakin itu. Pokoknya gimana caranya bawa simpatisan dan partisipan untuk nemenin dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Liyakunu min ashabis sa'ir. Maka Allah mengatakan setan itu aduun fattakhiduhu aduwa. Dia musuh, jadikan sebagai musuh. Begitu ada sedikit was-was tadi, pikiran negatif langsung tepis. Astagfirullahaladzim. Kita pernah bahas juga tentang kerjaan setan ya, visi-misinya itu mengajak manusia menjadi kafir. Kalau nggak bisa kafir, jadi gimana cara setan narik manusia sebanyak-banyaknya nemenin di neraka? Itu yang pertama adalah yang dibikin kafir. Manusia itu dibikin kafir, murtad, meninggalkan agama Islam. Dalam Al-Hasyr 16-17. Nggak bisa kafir nggak apa-apa, tetap muslim, tapi dibikin sesat. Dalam surat Al-Hijr dan Shad ayat 82, surat Shad Al-Hijr ayat 39. Nggak sesat, dibikin kafir nih pertama. Nggak bisa, dibikin sesat. Bikin sesat nggak bisa, maka dibikin enjoy dengan perbuatan dosa. Merasa nggak apa-apa gitu. Ini makanya saya sering kalau di kajian-kajian fikih itu selalu menyampaikan bahwa definisi sunnah itu mesti kita revisi ya. Jadi sunnah itu bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Makruh dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Kenapa? Karena setan itu akan memberikan was-was kepada kita untuk ngejar yang
nggak apa-apa itu. Di kita tuh lebih senang nggak apa-apa daripada dapat pahala. Taruhan ini. Iya benar sih. Santai aja. Santai aja. Sunnah ini nggak apa-apa lah. Giliran makruh, kenapa dikerjain? Ya kan makruh Ustaz. Dikerjakan dapat ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Jadi ya kerjain aja dulu nggak apa-apa kan. Jadi makruh itu dikerjakan karena nggak apa-apa. Sunnah ditinggalkan karena nggak apa-apa. Jadi kita ninggalkan sunnah, ngerjakan makruh karena nggak apa-apa itu. Jadi kurang termotivasi untuk dapat pahala. Nggak apa-apa lah. Kurban ayo, ya kan menurut jumhur ulama sunnah. Sunnah itu apa emang? Ya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Akhirnya kurban, ya enggak, orang nggak apa-apa. Jadi kita lebih senang nggak apa-apanya itu. Itu hati-hati, itu bisa jadi was-was setan juga. Maka kita perbaiki itu. Sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan rugi. Orang Indonesia nggak mau rugi. Jadi kalau kita tanamkan itu nggak mau rugi dah. Kan tidak ada makan siang gratis kan. Jadi orang Indonesia itu pikirannya nggak mau rugi aja. Nggak mau rugi banget lah pokoknya. Nah kalau kita definisikan sunnah dan makruh dengan nggak mau rugi itu, ya insya Allah mudah-mudahan jadi mengerjakan. Meskipun ada hadis mengatakan, ya Rasul, gimana kalau saya ngerjain yang fardu aja, yang wajib tok. Sholat 5 waktu saya kerjakan, tapi qobliyah ba'diyahnya mohon maaf enggak. Ramadan saya puasa, tapi puasa Syawal, puasa Arafah, puasa awal Dzulhijjah, Senin Kamis, mohon maaf enggak. Tapi Ramadan masih kerjain. Zakat kalau nyampe nisab saya keluarin zakat. Cuma kalau infak sedekah mah entar dulu. Tapi kalau zakat saya kerjakan. Adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Kata Rasul, "Na'am, iya kau bisa masuk surga. Yang penting jujur, benar dikerjain masuk surga." Akhirnya banyak orang yang bilang, "Ya udah kalau gitu aja." Tapi kan itu Rasul jawab kepada sahabat itu. Levelnya level sahabat beneran. Kalau kita fardunya beneran nggak kita kerjain? Dikerjainnya beneran nggak? Bener kita kerjain, tapi ngerjainnya bener apa enggak? Itu kan permasalahan juga. Kerjainnya asal-asalan. Kita belum tentu sesuai dengan sunnahnya, belum tentu niatnya lurus karena Allah. Nah, jadi target setan itu ngajak sebanyak-banyaknya dari keturunan Nabi Adam untuk menemani dia di nerakanya Allah. Nauzubillah, dari dibikin kafir, nggak dibikin kafir, dibikin sesat. Dia Muslim tapi sesat pikirannya. Macam-macam lah itu ya, dibikin sesat pikirannya. Kayak sholat itu bukan 5 waktu, 3 waktu. Karena Al-Quran bilangnya aqimis sholat dulu fi syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. 3 waktu doang nih. Dirikanlah sholat liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir, zuhur berarti ila ghasaqil lail, sampai masuk ke malam berarti maghrib atau asar, ada yang mengatakan maghrib atau asarnya. Terus wa qur'an al-fajr, subuh. Jadi sehari semalam bukan 5 waktu, 3 waktu aja. Ini syubhat ya. Dan ternyata saya pikir ini dongeng doang. Ternyata sudah banyak pengikutnya. Jadi saya pernah ketemu jamaah di lupa Joglo, dekat Joglo. Joglo ya, Joglo. Jakarta Barat itu, Joglo. Saya pernah ngisi kajian di sana. Itu dengan sangat serius dia bertanya, "Ustaz, selama ini saya tiga kali sholat karena saya meyakini ayat ini. Ustaz, kalau bisa mendatangkan dalil dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan 5 waktu, saya akan kerjakan 5 waktu." Banget. Gimana tuh Pak kita jawab? Akhirnya kita bilang coba buka surat Ar-Rum. Ayat 17 dan 18.
Bentar, petang hari, pagi hari. Tumsun, masa, berarti asar. Tusbihun, subuh, berarti sholat subuh, 2. Terus asyian dan zuhur, berarti udah 4 ini disebutkan. Sementara sholat 5 waktu, masih kurang 1 lagi. Di mana itu? Asyiya itu waktu maghrib dan isya. Maka orang Arab itu nyebut maghrib isya awal, isya, sholat isya itu isya akhir. Jadi isya awal itu sholat maghrib, isya akhir itu sholat isya. Jadi isya'ain, disebutnya isya'ain. Makanya itu ada hadis, idza jama'atil asya wal isya faquddimatil asya. Apabila berkumpul di waktu yang bersamaan antara asya, makan malam, wal isya, dan sholat isya, makan dulu apa sholat dulu? Ini waktu bersamaan dihidangkan untuk makan malam, tapi masuk waktu isya. Sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Takut dimatil asya, maka dahulukan asya, kata Rasulullah. Tapi isya di situ itu bukan isya akhir, isyanya isya awal, maksudnya maghrib. Jadi kayak model buka puasa nih, kita buka puasa, ini udah tersaji, ini terhidang nih langsung masakan makanan yang makan beratnya ya. Ini sudah siap disantap, itu jangan sholat maghrib dulu, maksudnya makan dulu. Jadi isya di situ maksudnya adalah maghrib, karena makan malam orang Arab zaman itu adalah waktu maghrib, bukan waktu isya. Itu makan malam itu waktu maghrib. Kalau gitu kita sholat maghrib telat terus Ustaz. Ya solusinya adalah jangan dibarengin, dikeluarinnya itu. Di sholat maghrib dulu, udah selesai baru dikeluarin hidangan. Jadi sebelum sholat keluarinnya ya kopi, teh, itu aja dulu. Jangan langsung bekakak, nasi liwet udah dikeluarin. Ntar ya. Kalau itu udah khusyuk kita. Jangan kan sholat ngaji aja, kalau udah di sini ada nasi liwet nggak bakal ngaji tuh. Keluarinnya entar, itu solusinya maksudnya. Jadi asyiya itu 2 waktu tuh, maghrib dengan isya. Berarti di sini sudah 5. Hina tumsun, sore, maksud petang, asar, waktu subihun, waktu subuh. Setelah itu asyiya, maghrib dan isya. Setelah itu wahina tuzirun, zuhur. Berarti ada 5 waktu di sini sebut. Kalau yang di Al-Isra tadi, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, di situ bilangnya duluki syamsi ila ghasaqil lail, sejak tergelincirnya matahari sampai masuk malam. Berarti nggak disebut pada tergelincirnya matahari dan pada waktu malam, enggak, tapi sampai malam. Berarti dari zuhur, asar, maghrib, isya itu disebut semua tuh. Wa Qur'an al-fajr, dan waktu subuh, berarti disebutnya 5 sebenarnya. Nah itu sudah tersebar ya, maksudnya sudah banyak ternyata syubhat-syubhat yang membuat orang sesat. Sholat itu tidak perlu sampai 5, cukup 3. Terus banyaklah sesat-sesat yang lain. Nah yang ketiga, kalau nggak bisa dibikin sesat, dibikin enjoy dengan perbuatan dosa dan maksiat. Yang tadi kita bilang nggak apa-apa itu, nggak apa-apalah makruh ini, nggak apa-apalah ninggalin orang sunnah ini. Lama-lama yang haram pun nggak apa-apalah, ini haramnya kecil, haramnya dikit gitu. Baik. Nah yang ya itu 3 itu targetnya. Nah lalu dilakukan dengan cara mendatangi dari berbagai macam arah, memperdaya manusia dengan memberi janji manis dan seterusnya, itu dengan cara was-was. Kemudian al-khannas itu katsirul ikhtifa, jadi sering bersembunyi, dia nggak pernah hilang, dia akan ada terus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam, setan itu bersemayam dalam kalbu kita. Fa idza saha wa ghafala waswasa wa idza dzakarallaha khannasa. Kalau kita lalai, kita malas-malasan, kita lagi kurang bagus ibadahnya, setan ini akan dominan dia. Tapi kalau kita gemar beristighfar, sering bertasbih, zikir, tahmid, ingat Allah, maka setan itu khannasa, dia akan melemah.
dia akan menghilang. Dia bukan menghilang, apa namanya? Bersembunyi. Dia nggak hilang, dia ada terus. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi khannas, Allah sifati al-waswas ini al-khannas. Jadi waswas ini selalu ada karena dia tersimpannya di sini dalam kolbu kita. Jadi kadang muncul, kadang tenggelam. Dia nggak pernah hilang sampai mati, dia akan tetap muncul. Bahkan ketika sakratul maut dia akan keluar. Maka kita mesti hati-hati. Maka di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Abi Talhah, Allahumma mur qalbi min wasawisi dzikrik wa qur'an anni wasawis syaitan. Ini kita tulis doanya. Allahumma mur qalbi Allahumma mur qalbi qalbi min wasawisi dzikrika dzikrika. Waqrud anni wasawis syaitan. Ini doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dari Talha. Jadi ini ada di tafsir As-Suyuti Ad-Dur al-Mansur. Allahumma amur qalbi, ya Allah ramaikanlah qalbuku min wasawisi dzikri, dengan bisikan-bisikan untuk ingat kepadamu. Ada orang itu yang dia diam aja itu dikir terus gitu, enggak bisa bunyi terus. Jadi kalau bunyi itu nggak betah itu kalau nggak zikir menyebut nama Allah. Nah ini Allahumma amur qalbi min wasawiti dzikri. Wa qurda anni, usir. Apalagi hilangkan, jauhkan dari qalbuku itu wasawis syaitan, bisikan-bisikan setan. Ini doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kalbu kita ini terhindar dari wasawis syaitan atau al-waswas al-khannas. Ya, boleh dipoto. Artinya bisa lah ya. Allahumma ya Allah, wa'mur, ramaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billah, ya'muru, takmir masjid. Disebut dengan takmir. Kenapa takmir masjid? Karena tugasnya meramaikan masjid, maka disebut takmir. Itu berdasarkan firman Allah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya atau hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ayat apa itu? Taubah ya. Ayat berapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka semoga dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di takmir masjid itu peluang untuk dapat hidayah gede banget. Dapat surganya juga besar sekali. Takmir masjid itu yang ngurusin karpet, sejadah, kipas angin apa segala macam. Itu setiap kali ada orang tahajud dia dapat pahala, Pak. Ada orang sholat di situ, meskipun dia nggak sholat berjamaah di situ, dapat pahalanya kebagian. Misalnya masih di kantor atau di mana. Tapi kalau nanti tidur di masjid, di rumah misalnya. Kok nggak sholat di masjid? Nah, bukan masjid saya yang ramein, saya yang bikin acara programnya. Udah biarin aja. Kata Ustaz pahalanya udah kita semua dapat mah. Itu keliru ya. Jadi umur itu artinya ramaikanlah.
Ya Allah, ramaikanlah qalbuku dengan wasawisi dzikrika, bisikan-bisikan untuk mengingatnya. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, segala macam lah itu. Istighfar. Watrudda anni wasawisa syaitan, dan jauhkan dariku bisikan-bisikan setan. Doa. Kenapa? Karena setan itu akan mengganggu kalau kita lalai. Maka kita harus minta itu, jangan sampai lalai gitu. Di surat Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Kami biarkan setan menjadi temannya. Jadi setan akan menyesatkan. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari dzikrir rahman. Dzikrir rahman itu maknanya bisa saja Al-Qur'an, tidak mau mendengar Al-Qur'an, tidak mau baca Qur'an, tidak mau ikutin Al-Qur'an, atau dzikrir rahman maknanya ya ingat Allah dan enggak mau ingat Allah, enggak baca-baca zikir, enggak tasbih. Itu diingetin, nanti Allah lihat, jangan bawa Allah lah di kantor lah, jangan sebut-sebut nama Allah lah di pasar. Dia berpaling dari itu, maka nuqayyid lahu syaitanan. Kami jadikan setan itu jadi nempel di qalbunya yang akan menyesatkan dia. Fahuwa lahu qarin. Nah, itu akan jadi qarin, best friend-nya itu. Nemenin dia terus. Bestie lah, bestie dia. Lalu bagaimana cara kita melawan bisikan setan? Tadi pertama dengan zikir. Pokoknya zikir adalah senjata ampuh untuk melemahkan setan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi zikir itu menenteramkan hati. Zikir itu sudah senjata paling ampuh sudah. Pokoknya banyak zikir aja. Tapi ingat, zikir saja itu bukan berarti pasti selamat. Karena boleh jadi setan hafal banget kita, Pak. Dia kan gak mati-mati. Jadi udah kenal banget tipikal manusia itu, tahu banget dia. Dia tahu karakter kita, udah tahu banget. Wah ini digoda dengan begini gak bakal mempan. Ini mesti begini. Tahu dia. Ada tipikal, ini gak usah digoda aja udah sesat. Dia hafal banget itu. Tahu dia. Nyapain aja. Nyapain aja. Ini kita harus goda dia. Gak usah, biarin aja coba. Karakter begini kayak si Anu yang dulu katanya. Paling gitu. Kan gitu juga ya, biarin aja. Jadi hafal banget karakter kita. Maka banyak zikir itu belum tentu aman juga. Nanti dibikin nih yang begini nih, nggak usah dibikin stop zikirnya, biarin aja dia zikir. Kamu cuma gembosin aja, bilang aja sama dia, tuh kan kamu sudah ahli zikir, naik level ke wali. Langsung sombong dia kan. Iya benar, saya nggak pernah berhenti zikir loh, Bang Wali sih. Ya. Merasa lebih suci, lebih tinggi. Di situ justru celakanya dia. Halus lagi dong. Lebih halus lagi dia pembisikannya. Maka gimana cara nyetopnya? Yang kedua, jadi pertama itu zikir. Yang kedua, gimana cara kita menghindari dari was-was setan itu? Jangan diucapkan, apalagi dipraktekkan. Kalau sudah diucapkan, nah itu sudah bahaya tuh. Mungkin akan muncul tuh was-was setan. Emang ente paling banyak. Lihat yang lain tuh, diam-diam aja tuh mulutnya. Ada gerak-gerak, minyak kacang. Gerak juga sih memang, tapi minyak kacang. Sampai itu dari tadi dulu. Itu jangan kita ucap tuh. Dalam hati aja udah, meskipun itu muncul, jangan ngomongin. Tapi kalau udah diomongin, jatuh. Kita teman-teman. Nah, itu tahu nggak dari tadi tuh, nggak berhenti loh zikir kepada Allah. Nah, sudah mulai. Kalau sudah kita ucapkan itu bahaya.
Bahkan mohon maaf, mimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu nikmat yang luar biasa. Tapi kalau kita ceritakan kemana-mana itu jadi bahaya tuh. Mimpi ketemu Rasul itu anugerah nikmat yang luar biasa. Tapi kalau sudah kita ceritakan ke sana cerita, di sini cerita, situ cerita, itu bahaya tuh. Kalau sesekali nggak apa-apa untuk ibroh, untuk memotivasi orang, ajak orang nggak apa-apa. Tapi kalau kemana-mana dia cerita terus, merasa dia udah dekat ke Rasulullah, ini bahaya. Jadi nikmat saja bisa jadi bahaya. Setan pintar banget lah. Pokoknya gimana caranya supaya anak Adam ini celaka, terpleset, terperosok dan ikut bersama dia ke dalam nerakanya Allah. Dibikin kita nggak mau beribadah, kita tetap kekeh mau beribadah. Dibikin kita malas zikir, kita tetap rajin berzikir. Akhirnya sama dia, ya udah terusin ibadahnya, terusin zikirnya, digembosi. Emang cuma ente yang paling soleh di sini. Emang ente yang paling alim di sini. Emang ente cuma yang paling luar biasa ibadahnya, zikirnya, ketakwaan, tawakalnya kepada Allahnya. Di situ akhirnya muncul sikap bulu, sombong dan merasa paling suci, paling bersih. Maka caranya cutnya gimana? Udah stop, jangan diucapkan dan jangan dipraktekkan. Tapi sesekali boleh tadi ya untuk memotivasi orang. Ya, kita sodako infak, gak usah ceritain kemana-mana. Tapi mungkin ada beberapa orang perlu kita kasih tahu. Untuk memotivasi kayak siapa namanya yang lagi viral tuh anak angkatnya Buya Hamka itu siapa namanya Yusuf Hamka motivasi ya akhirnya kita tahu jadi kebaikan-kebaikannya kan apa termasuk misalnya strategi kenapa sih dia ngasih nasi kuning itu harganya 3.000 gitu. Kenapa sih nggak gratis aja? Sementara ada yang lain ngasih Jumat berkah, nasi berkah gratis gitu. Kenapa dia enggak mesti berbayar gitu? Ternyata dikasih tahu kenapa mesti berbayar supaya orang nggak merasa kerdil. Saya bayar loh. Saya nggak cuma dikasih cuma gratisan sehingga merasa rendah, merasa hina. Enggak, saya bayar meskipun cuma 3.000 gitu. Tapi dia merasa bayar. Ya setelah itu dia ada nggak ada monopoli pahala itu. Kan kalau gratis berarti yang modal ini dapat pahala. Ini enggak, 70%-nya ya 30% silakan masing-masing. Jadi tidak memonopoli. Nah, sebagaimana dalam bisnis tidak boleh memonopoli, ternyata dalam ibadah pun jangan dimonopoli. Jadi jangan dikit-dikit udah biar dia ajar, jangan itu. Dia sekian, saya juga harus ada sekian. Itu luar biasa ya, kita dapat pelajaran dari cerita-cerita dia gitu. Atau mungkin banyak orang-orang soleh kayak yang ada juga tuh yang warung gratis itu apa itu yang di Bogor itu yang sampai keluarga SBY juga ikutan nyumbang itu siapa sih namanya lupa. Nah itu dia kan cerita di YouTube-nya kenapa dia bisa seperti itu karena kekuatan doa yang begitu dahsyat. Ini beliau sendiri yang menceritakan, kita menceritakan ulang. Ini beliau sempat terkena musibah sampai mohon maaf sekali alat vitalnya tidak berfungsi. Jadi dia menikah itu nggak berfungsi. Gimana mau punya anak? Berfungsi aja nggak bisa. Kalau dia tahajud mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ternyata bisa berfungsi. Di situ dia kemudian gemar sedekah, infak segala macam itu sampai dia bikin warung gratis itu. Oh ceritanya dahsyat luar biasa itu. Itu dia melakukan kebaikan diceritakan untuk apa? Untuk motivasi orang. Itu boleh kan? Pembelajaran. Tapi juga mesti hati-hati kan. Kita motivasi orang Ustaz. Tapi di sini motivasi, di sono cerita lagi, motivasi orang Ustaz. Di sono motivasi orang Ustaz. Lama-lama itu bisa masuk juga tuh. Yang tahu ini motivasi atau tidak ya cuma kita dengan kalbu kita kan. Maka kita harus pintar-pintar memanage kalbu itu, jangan sampai astagfirullahaladzim. Ini udah gak banyak kan nih, udah bahaya nih. Niatnya udah mulai melenceng nih. Lurusin lagi deh. Yang tahu ya cuma kita itu. Baik, yang keberapa? Ketiga ya berarti. Zikir yang pertama, yang kedua stop, jangan diucapkan atau dipraktekkan. Yang ketiga, segera sekat dengan ta'awun dan istighfar. Skip. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, hatta yaqul man khalaqa rabbak. Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi." Hadis sahih riwayat Muslim. Setan itu akan memberikan syubhat kepada kita. Ya, tadi macam-macam ya ibadah segala macam mungkin ragu. Sampai puncak itu kita akan diajak berpikir.
ini rumah ini siapa yang membuat? Alam ini siapa yang membuat? Allah. Terus ini siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan Allah? Lama-lama kita berpikir, terus Allah siapa yang nyiptain ya? Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti Allah ketika itu ngapain ya? Berarti Allah kesepian. Nauzubillah. Terus tuh kalau diikutin terus tuh itu akan terjadi syubhat-syubhat yang akan menyerempet akidah kita, merusak akidah kita, lama-lama akan bisa menjadi gulu, lalu bisa menjadi kufur, kafir. Maka kata Rasulullah, "Fal yasta'id billah wal yantahi." Langsung baca ta'awudz, istighfar, berhenti, jangan diikuti. Karena kalau kita ikutin terus nggak nyampe ya, itu akan sesat. Maka itu diantara trik untuk menyetop was-was itu. Dan tingkatkan keimanan kita, karena orang beriman tidak bisa diganggu oleh setan. Di surat An-Nahl ayat 99 sampai dengan 100. Di orang beriman dan orang bertawakal itu tidak bisa diganggu oleh setan. An-Nahl ayat 99 sampai 100. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman dan orang yang tawakalnya kuat kepada Allah, setan nggak bisa memberikan was-was itu. Ya tadi kita ceritakan tuh ya, misalnya sudah selesai tawakal, ya udah ini kejadian selesai. Nah itu setan udah mentok, udah nggak bisa ngapain. Tapi kalau tawakal kita belum kuat, nah, terus was-was itu akan datang. Akhirnya menyalahkan A, B, C, D, F, G sampai ujungnya menyalahkan Tuhan. Tawakal itu penting begitu. Menyalahkan si anu lama-lama. Ya Allah, kenapa kau biarin begitu terjadi? Kenapa enggak? Itu. Akhirnya lama-lama jadi nyalahin Allah. Bahaya. Yang kedua, ini pertama kelompok beriman dan bertawakal yang tidak bisa diganggu. Yang kedua adalah orang ikhlas. Kalau udah ikhlas itu udah gak bakal bisa diganggu, nyerah ya. Dalam surat Al-Hijr 39 sampai 40 atau Sad 82 83 sama ya. Kita yang Al-Hijr aja, Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ya, baik, yang ketemu ayat 39 sampai 40. Masya Allah, kejahatan terasa indah. Mukhlasin, terpilih. Jadi orang ikhlas itu terpilih, nggak bisa sembarangan. Makanya kita sampaikan ada dua riwayat tuh. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Riwayat yang lain illa ibadaka minhum al-mukhlisin. Mukhlas dan mukhlis. Kalau mu'a itu pasif, mu'i itu aktif. Kalau mukhlasin berarti dia yang dipilih Allah, jadi jadikan ikhlas.
Kalau mukhlis dia yang berusaha menjadikan dirinya ikhlas. Nah ini kita pernah sampaikan bahwa mukhlasin dan mukhlisin menjadi satu kesatuan saling menafsirkan. Bahwa kita boleh jadi ikhtiar untuk ikhlas, tapi yang menjamin kita ikhlas atau tidak tetap Allah. Bisa mengatakan saya mah ikhlas, benar ikhlas. Cuma 2 ekor doang. 2 ekor. Tapi begitu beberapa waktu berikutnya diungkit lagi. Kan waktu itu gue yang raktir, katanya waktu itu ikhlas. Ya abis itu sih bikin kesel. Keluar lagi tuh kata-kata. Jadi ikhlas itu proses usaha kita. Kita berusaha untuk menjadi ikhlas. Tapi yang menentukan kita ikhlas atau tidak tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diterjemah itu ibadah kami mukhlasin, hamba-hambamu yang terpilih. Itu setan sendiri yang ngaku tuh. Semua akan saya sesatkan ya Allah, kecuali yang mukhlasin nggak bisa. Nah, maka kita jadilah orang beriman yang tawakalnya tinggi kepada Allah, yang berusaha untuk selalu mengikhlaskan segala sesuatu. Itu yang kita coba lakukan ya. Apa beda ikhlas dengan ridho? Kalau ikhlas itu berarti sesuatu yang kita lakukan, nggak kita ungkit-ungkit, ikhlas. Kalau ridho itu menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita, itu namanya ridho. Orang meninggal itu artinya nggak ikhlas, harusnya ridho. Ridho, ya ini bukan ikhlas, ridho. Ya ridho ya, gitu. Bukan yang ikhlas ya, itu sebenarnya mestinya yang ridho ya menerima takdir Allah. Ikhlas itu setelah kita melakukan sesuatu itu ikhlas. Tapi kalau menerima sesuatu ridho, itu mestinya begitu. Tapi ikhlas tadi itu akan terwujud kalau kita ridho. Ridho itu akan datang kalau kita orangnya ikhlas. Itu satu paket. Jadi kalau kita nggak ikhlas, jadi nggak ridho. Kalau nggak ridho, jadi nggak ikhlas. Itu pasti tuh. Saya kerja capek banget. Itu lembur saya kerjain. Cuma segini dapatnya. Nah, kerja sampai lembur-lemburnya jadi nggak ikhlas, nerima cuma segininya jadi nggak ridho. Gitu aja. Besok-besok nggak bakalan lagi dah. Nah, udah. Lagi. Satu paket. Baik. Ini yang kita bahas di ayat keempat surat An-Nas. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena tadi Bang Yus sudah ngumumin malam ini jamaah jangan sampai datang dalam kondisi perut kenyang katanya. Takutnya kalau semakin lama ngaji semakin was-wasnya semakin tinggi. Ini beneran apa kagak nih makannya? Makan dari rumah ya. Ternyata Kang Hardi muncul. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita menjadi hamba-hamba yang taat, jadi hamba-hamba yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakalnya tinggi kepada Allah, dan juga selalu ikhlas dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah bantu dan tanamkan sifat ridho dalam kalbu kita, menerima semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dari waswasatus syaitan, selamat di dunia dan selamat pula di mujizat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dari kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.